Kembali di Market Review, kita sudah sampai di segmen terakhir masih berbincang mengenal peluang investasi reksadana ETF. Masih bersama Bapak Mustafa, Direktur Utama PT Kisi Asset Management. Pak Mustafa menyambung yang tadi kita sudah perbincangan. Tadi Anda menyampaikan sebetulnya ini adalah instrumen investasi yang cocok untuk investor yang concern terhadap investasi jangkanya adalah jangka menengah kemudian panjang. Kalau bicara mengenai porsinya lah, kalau kita pinjam point of view dari investor, mereka yang mencoba mendiversifikasi portfolio investasinya di berbagai macam instrumen investasi, untuk reksadana ETF, porsinya seperti apa Pak Oke. yang direkomendasikan? Ya, jadi sangat tergantung dari kondisi masing-masing investornya. Cuman yang mungkin yang paling harus diingat adalah MSCI ini, reksadana MSCI ini kan isinya itu saham. Sehingga karakter saham ini kan lebih volatile misalkan dibandingkan dengan fixed income ya. Nah itu aja Pak. Jadi jangan sampai lupa bahwa kalau Anda invest di reksadana MSCI ini ya karakternya seperti saham, walaupun tentunya akan sedikit berbeda dengan misalnya investasi di single share ya Pak ya. Single share akan lebih volatile karena ini isinya 22 saham Pak isinya. Tapi karakternya seperti saham. Baik. Sehingga mungkin ya porsinya harus tidak melebihi porsi saham lah gitu Pak. Baik. Ya, Pak Mustafa, bagaimana Anda melihat kebutuhan investor global akan adanya reksadana indeks? Ya. Jadi untuk investor global khususnya mungkin high net worth Pak ya, dan baik high net worth maupun institutional client Pak. Bagi mereka yang tidak memiliki misalkan expertise maupun tim yang khusus mengelola khusus menganalisa saham-saham di Indonesia Pak, mereka akan masuk kepada indeks yang dalam hal ini khususnya MSCI kan udah punya nama Pak ya, Morgan Stanley Pak ya, sehingga mereka lebih comfortable dengan nama itu, dan di dalamnya isinya sudah ada 22 pilihan mereka Pak, yang mana pilihan ini di kriterianya itu selain market cap yang besar dan juga likuiditas yang tinggi Pak. Ya, secara tren juga Anda kemudian melihat sebuah tren yang cukup positif ya Pak Mustafa? Betul. Baik, ya Pak Mustafa, saya ingin membahas mengenai mengapa kemudian dalam peluncuran reksadana ETF ini Kisi Asset Management bekerja sama dengan Korea Investment dan Sekuritas Indonesia sebagai dealer partisipan, kemudian juga PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai bank kustodian. Ya, kami sebagai bagian dari Korean Investment Group ya, kemudian di mana kami memiliki juga distribusi yang kuat dan branding yang kuat di Korea, dan sesuai dengan strategi kami tadi, kami melihat peluang untuk menawarkan produk-produk Indonesia ini di luar negeri, khususnya karena kami dalam bagian dari grup Korea, ya kami mencoba di Korea tentunya Pak utamanya. Nah, sehingga kerjasama kami dengan isi Investment Sekuritas Indonesia dan juga KEB Hana Indonesia itu kan namanya Korea semua Pak, sehingga akan mempermudah dan membuat pada saat kami memasarkan produk ini ke orang-orang ke investor Korea akan lebih mudah diterima Pak, akan mudah diterima, sehingga itu lebih kepada strategic marketing Pak. Baik, ya dari press release yang kami terima dari reksadana ini, Kisi Asset Management berharap dapat menghimpun dana kelolaan atau Asset Under Management AUM sebesar 500 miliar rupiah hingga akhir tahun 2021. Apa yang membuat Kisi Asset Management ini yakin sekali produk ETF ini akan menjadi salah satu pilihan utama bagi investor? Oke, karena terus terang aja Pak, kami sudah melakukan pre-marketing juga Pak. Malah kami sudah menerima beberapa komitmen, sehingga kami sangat confident untuk mendapatkan 500 miliar di akhir tahun depan. Itu juga salah satu dari komitmen dari grup kami dari Korea Investment Group, dengan kami juga confidence dengan kekuatan distribusi dan channel mereka di Korea Pak. Ya, oke. Bicara mengenai apa yang sebetulnya harus menjadi pertimbangan utama lah untuk investor sebelum kemudian dapat mengkoleksi lah reksadana ETF ataupun reksadana MSCI ini. Apa yang perlu dipertimbangkan? Ini sekedar tips investasi lah yang mungkin Anda bisa share Pak Mustafa. Ya tentu kalau kita bicara investasi dari misalkan investor ya tentu biasanya investor ini kan membuat alokasi karena setiap jenis kategori investor itu kan aset kelas itu kan semua
berbeda-beda dari sisi resikonya, Pak. Nah, kembali yang saya sampaikan tadi, kalau ini hasilnya reksadana indeks ini cukup baik, Pak, untuk investor, sehingga bisa juga misalkan ini sebagai sarana investasi bagi beginner, khususnya beginner ya Pak, kayak mungkin belum begitu banyak menguasai pasar saham ataupun ilmu-ilmu dalam memilih saham gitu Pak. Karena ini kan di saham-saham yang ada di dalam MSCI ini sudah dibantu dipilihkan Pak dengan menggunakan formula yang objektif, dengan tingkat likuiditas yang baik, dan biasanya seperti saya sampaikan tadi bahwa pilihan-pilihannya itu mengacu kepada big market cap yang biasanya juga sebagai leader di masing-masing industrinya Pak. Sehingga sangat bagus untuk baik untuk yang sudah paham tentang investasi secara umum maupun yang baru belajar Pak. Oke. Bicara mengenai berbagai macam instrumen investasi, setiap instrumen investasi memiliki risikonya masing-masing. Bagaimana reksadana MSCI ini memiliki risiko yang cukup manageable lah? Tadi Pak, seperti saya sampaikan tadi bahwa saham pada umumnya kan memang lebih risiko misalkan dibandingkan kalau Bapak taruh di deposito ataupun fixed income. Secara umum nih Pak, tentu ada pemilihan-pemilihan sangat tergantung kepada masing-masing misalkan emitennya ya. Nah dalam hal ini pertama, investor yang masuk MSCI dengan uang yang terbatas bisa memiliki langsung 22 saham. Artinya apa? Artinya ada diversifikasi Pak di sana. Ya, buat retail, nah itu ya. Kemudian pemilihan sahamnya juga Pak tadi saya sampaikan bahwa saham ini besar-besar Pak. Sehingga sangat baik lah buat investor Pak. Ya. Baik, semoga ini kemudian dapat disambut baik oleh masyarakat ataupun investor, dan Anda tadi sudah sampaikan beberapa alasan ataupun indikator-indikator mengapa kemudian ini dapat menjadi sebuah instrumen investasi yang sangat-sangat menarik. Pak Mustafa, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat atas peluncuran ETF berbasis indeks MSCI Indonesia Reksadana Index yang bernama KISI MSCI Indonesia ETF. Sukses selalu, sehat selalu Pak Mustafa, sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak, makasih banyak. Sama-sama Pak. Pemirsa, sudah 1 jam saya menemani Anda dalam program Market Review. Semoga pembahasan tersebut dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.